Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatur Rahman Afandi, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Manado. Saya semester 5 dari program studi Ekonomi Syariah. Di sini bersama teman saya Toha Rifani, saya akan sedikit memaparkan mengenai konsep etika bisnis Islam. Nah, berbicara tentang konsep etika bisnis Islam, tak lepas dari definisi dari etika bisnis Islam. Dan sebelum itu, mari kita kupas satu persatu kata dan maknanya. Kita mulai dari etika. Etika secara historis merupakan cabang dari ilmu filsafat. Secara terminologi, etika berasal dari bahasa Yunani yang yaitu ethos, yang berarti watak, adat, dan kesusilaan. Sedangkan secara etimologi, etika berarti mencari hakikat nilai baik dan buruk. Dalam perspektif Yunani kuno, dalam mencari nilai baik dan buruk harus dilakukan pertimbangan menggunakan rasio dan akal serta pemikiran. Nah, hal ini mendapatkan pergeseran definisi setelah dipelajari oleh para pemikir Islam. Dalam perspektif Islam, etika kita sebut dengan istilah akhlak. Akhlak sendiri berasal dari kata akhlaqo yang berarti perangai atau kesopanan. Akhlaqo ini secara harfiah berasal dari akar kata kholaqo yang berarti menciptakan. Korelasi antara kholaqo dan akhlaqo terdapat pada pemaknaannya, yang dimana hal ini bertujuan untuk terciptanya perpaduan antara perangai ataupun kesopanan dari suatu makhluk dengan kehendak dari Tuhannya ataupun kehendak dari sang penciptanya. Pergeseran ini dapat dilihat dari definisi secara etimologi oleh para ahli. Dalam perspektif ahli Islam, yaitu Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, yang menyebutkan akhlak merupakan bentuk kejiwaan yang tertanam dalam diri seorang manusia untuk berbuat baik dan berbuatan buruk. Lalu dalam tokoh kontemporer yang bernama Ibrahim Amir menyebutkan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam pada diri manusia sehingga bertimbul bermacam-macam perbuatan yang baik dan buruk tanpa adanya pertimbangan. Tadi merupakan etika secara umum. Nah, sekarang kita bahas etika secara khusus. Etika secara khusus terbagi atas 3 bentuk. Yang pertama etika individu, yang kedua etika sosial, dan yang ketiga etika lingkungan. Ketiga bentuk etika ini saling bersinggungan dan saling menopang. Nah, dari manakah etika bisnis ini tumbuh? Etika bisnis tumbuh dari etika sosial, yang mana etika sosial ini pertama menumbuhkan sebuah norma. Bagaimana norma ini bisa tumbuh? Norma tumbuh dari fakta empiris yang didapat oleh setiap individu-individu sehingga melahirkan sebuah kesepakatan norma dalam suatu lingkungan. Norma secara terminologi bisa kita artikan sebagai alat menyiku, dan secara etimologi norma merupakan suatu yang pasti dipakai untuk membandingkan sesuatu yang lain yang belum tentu kita bisa terima hakikatnya, ataupun ada keraguan di balik sesuatu itu. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya norma merupakan suatu pedoman dalam suatu kalangan masyarakat dalam bentuk etika baik dan ataupun buruk. Berbicara tentang norma etika biasa disebut dengan moralitas, yang nantinya melahirkan norma hukum. Itu hal yang saya sebutkan tadi. Suatu perjanjian dari suatu kalangan masyarakat bisa dasarkan pada kenyataan empiris, itu kenyataan yang mereka benar-benar rasakan. Nah, akhirnya dari fakta empiris menghasilkan suatu pemikiran etika biasa dalam bentuk etika sosial, fisiologi, sosiologi, ekonomi, intelektual, dan lain-lainnya yang nantinya membentuk suatu etika moralitas atau norma moralitas.
Moralitas sendiri memiliki 3 perangkat. Yang pertama nilai, yang kedua moral, dan yang ketiga etika. Nilai sendiri merupakan perangkat yang diyakini sebagai suatu corak khusus sehingga menimbulkan pemikiran dan suatu perilaku. Salah satunya nilai ketuhanan, nilai keadilan, dan lain-lain. Nah, dari nilai turunlah kepada moral, di mana moral ini merupakan konsepsi ajaran untuk berbuat baik dan buruk. Nah, selanjutnya turun kepada etika, di mana etika ini merupakan suatu formula ataupun penjabaran dari moral yang biasa kita sebutkan sebagai suatu implementasi. Jadi nilai merupakan dasar, sedangkan moral merupakan ajaran, dan etika merupakan implementasi dari moralitas. Nah, sekarang kita akan memaknai bisnis. Bisnis secara terminologi berasal dari bahasa Inggris yang berarti kesibukan. Nah, secara etimologi, bisnis merupakan keadaan di mana individu ataupun kelompok sibuk bekerja untuk mendapatkan keuntungan ataupun profit. Nah, secara khusus, bisnis terbagi atas 3 bentuk. Yang pertama, dalam bentuk artian singular, yaitu suatu bentuk badan usaha. Dan yang kedua, bisnis dalam bentuk artian sempit, yaitu suatu pasar. Dan yang ketiga, bisnis dalam artian luas, yaitu keadaan di mana ada aktivitas penyediaan barang maupun jasa. Ada tokoh kontemporer di mana beliau bernama Jackson menyebutkan bahwasanya yang disebut dengan aktivitas bisnis adalah suatu aktivitas di mana individu ataupun kelompok berusaha memenuhi kebutuhan ataupun keinginannya dengan menyediakan barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi bisa kita simpulkan yang disebut dengan bisnis adalah suatu kegiatan ataupun aktivitas dari seseorang individu ataupun kelompok dalam ini perusahaan dengan menciptakan ataupun menyediakan barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ataupun keinginan sehari-hari, dan juga untuk menghasilkan suatu keuntungan ataupun profit. Sekarang kita akan membahas Islam. Islam merupakan agama yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Islam ad-din merupakan jalan hidup yang dimana terbagi atas 3 bentuk. Yang pertama al-aqidah, yang kedua asy-syariah, dan yang ketiga al-amal. Di mana al-aqidah merupakan suatu keyakinan kita terhadap agama Islam atas kehadiran Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua merupakan asy-syariah, yaitu hukum-hukum yang mendasari agama Islam. Yang ketiga al-amal, yaitu implementasi ataupun perbuatan dari keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan agamanya. Dalam Al-Baqarah ayat 147 maksud saya, disebutkan bahwa al-Islam al-haqqu, yaitu suatu kebenaran. Kenapa disebut suatu kebenaran? Al-Islam ad-din al-haqqu, di mana agama Islam merupakan jalan hidup makhluk Allah, yang dimana al-Islam merupakan al-haqqu, yaitu suatu kebenaran yang datangnya dari Allah. Dalam dalil lain yang menyebutkan bahwasanya asy-syiratal mustaqim, yaitu jalan yang harus ditegakkan ataupun jalan yang lurus, di mana al-haqqu asy-syiratal mustaqim merupakan agama Allah, yaitu agama kebenaran, yang dimana di situ termaktub jalan yang lurus. Sering kita menyebutkan dalam artian sempit bahwasanya Islam merupakan agama yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, yang digunakan sebagai jalan hidup untuk seluruh manusia. Kaitan bisnis dan etika terhadap Islam bisa kita singgungkan terhadap hukum-hukum
dan juga ataupun bisa disebut syariah dan juga al-amal. Di mana al-amal perbuatan dalam berbisnis harus didasarkan kepada syariah. Setelah kita mengetahui apa itu etika bisnis dan juga Islam, sekarang kita bisa mereduksi dan memberikan kesimpulan mengenai definisi etika bisnis Islam. Menurut pandangan saya, yang dinamakan dengan etika bisnis Islam merupakan suatu cara ataupun proses untuk menentukan hal-hal yang baik ataupun hal-hal yang buruk dalam melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dan mendapatkan keuntungan yang berdasarkan kepada syariat Islam. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Thohar Irfani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thohar Irfani. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi kelompok kami dengan pembahasan yang berikutnya adalah prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Langsung saja, untuk membangun kultur bisnis atau budaya bisnis yang sehat, idealnya kita melakukan perumusan etika yang akan digunakan sebagai norma perilakunya nanti. Ini dilakukan sebelum hukum atau aturan tentang perilaku itu dibuat dan dilaksanakan. Karena ini akan mengontrol pelaku bisnis yang nantinya akan berbisnis. Yang mana penerapannya itu dari kebiasaan atau budaya moral yang pada intinya itu mengutamakan kejujuran, keadilan, disiplin, tanggung jawab, dan perilaku tanpa diskriminasi. Ada 6 hal penting untuk memulai etika bisnis Islami. Yang pertama itu adalah niat untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada sebuah hadis yang sangat terkenal yang kita semua pasti tahu itu. Ada hadis yang artinya ini, bahwasanya segala amal perbuatan manusia itu bergantung pada niatnya. Yang kedua itu profesionalitas. Profesional ini bukan hanya tentang skill yang kita miliki, melainkan juga tentang bagaimana kita melakukan pekerjaan tersebut. Ada sebuah hadis, Rasulullah pernah bersabda yang artinya, Allah mencintai seseorang yang apabila dia beramal, dia menyempurnakan amalnya. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga adalah jujur dan amanah. Banyak orang meremehkan tentang jujur ini dalam kehidupan bisnis. Yang mereka pikirkan hanya untung dan untung. Padahal Rasulullah pernah bersabda yang artinya, pebisnis yang jujur dan dapat dipercaya akan bersama para nabi, siddiqin, dan para syuhada. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang keempat, mengedepankan etika muslim. Rasulullah pernah bersabda, orang beriman yang paling sempurna keimanannya itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Yang kelima adalah tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Ya, tentunya kita sebagai seorang muslim wajibnya tidak melanggar prinsip syariah, baik itu dalam bisnis maupun dalam hal yang lain. Dan yang terakhir, yang keenam itu adalah ukhuwah Islamiyah. Maksudnya adalah kaum yang saling mencintai karena Allah, walaupun mereka tidak mempunyai hubungan kekerabatan maupun adanya motivasi kehidupan atau keinginan duniawi. Ada beberapa prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama adalah prinsip otonomi. Prinsip otonomi ini adalah seseorang yang tahu apa yang paling baik untuk dilakukan, mengambil keputusan dan berani bertanggung jawab atas apa yang diputuskannya. Yang kedua adalah prinsip kejujuran. Kejujuran sini yang dimaksud adalah kejujuran dalam segala aspek, konsumen, hubungan kerja maupun dan sebagainya. Yang ketiga adalah prinsip keadilan, yang mana seseorang mendapatkan semua hak-haknya atau hak-hak yang pantas untuk didapatkannya dan tidak merugikan salah satu pihak. Yang keempat adalah prinsip saling menguntungkan. Ya, jelas ya, ketika kita berbisnis kita saling menguntungkan, bukan saling merugikan. Yang terakhir adalah prinsip integritas moral. Ini adalah dasar dari bisnis, yaitu menjaga nama baik bisnis agar bisnis tidak jatuh. Ahmad Hasan Ridwan menjelaskan tentang prinsip-prinsip etika bisnis Islam secara rinci sebagai berikut. Yang pertama adalah jujur dalam takaran dan timbangan. Yang kedua itu menjual barang yang halal. Yang ketiga itu tidak hanya halal, barang itu juga harus baik. Yang keempat, jangan
menyembunyikan kecacatan suatu barang. Yang kelima, tidak bermain sumpah, karena Rasulullah pernah memperingatkan dalam hadis yang artinya sumpah itu dapat melancarkan dagangan tetapi menghilangkan berkahnya. Yang keenam adalah ramah dan bermurah hati. Sudah menjadi hal yang wajib bagi seorang pebisnis untuk ramah dan murah hati. Yang ketujuh adalah jangan menyaingi kawan, apalagi dengan cara-cara yang kotor. Yang kedelapan, mencatat utang piutang, karena sering terjadi hutang piutang dalam hal bisnis. Nah, alangkah baiknya hutang piutang itu dicatat untuk mengingatkan salah satu pihak jikalau dia lupa atau khilaf. Yang kesembilan adalah tidak mempraktekkan riba. Semua orang pasti tahu bahwa riba itu adalah haram ya, dosa. Yang terakhir atau yang ke-10 adalah anjuran untuk berzakat bagi yang sudah mencapai nisab. Jadi ruang etika bisnis Islami dalam materi ini telah dipaparkan sebelumnya. Itu ada 4 poin penting. Yang pertama itu adalah konsepsi Islam dan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Yang kedua adalah konsep dasar etika Islam secara umum, landasan teori-teori yang membentuknya. Yang ketiga adalah akhlak Islami sebagai fondasi dasar pelaku bisnis yang terkandung dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Yang terakhir itu adalah internalisasi atau penanaman sikap perilaku pada seseorang dengan sikap akhlak Islami dalam bisnis. Demikian materi yang kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih juga kepada Pak dosen dan teman-teman yang telah menonton. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.